Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapat berkumpul lagi di acara perkuliahan malam ini. Izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan materi tentang wazifatul rasul atau tugas rasul. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Rafli Abdurrahman, yang kedua Nursari, yang ketiga Devi Agrianti, yang keempat Nengfi Ma'alia Putri, dan yang terakhir Wafik Aziza. Wazifatul Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul untuk menyampaikan wahyu, dan sebagai hasil dari penyebaran wahyu ini adalah terbentuknya dinullah atau agama Allah. Oleh karena itu, tugas utama menyampaikan dakwah ini juga perlu diiringi dengan menegakkan agama Allah. Kedua tugas ini saling berkaitan. Oleh sebab itu, kita perlu memahaminya secara mendalam agar dapat menjalankan dakwah dengan baik. Menyampaikan risalah adalah pekerjaan Nabi yang utama, dan kita pun sudah mengikuti tugas ini sebagai kewajiban dari seorang Muslim. Namun demikian, tidak ramai Muslim mengetahui dan bagaimana menyusun dakwah hingga tegaknya agama Allah. Yang pertama yaitu risalatud dakwah atau menyampaikan dakwah. Tugas Rasul yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan ciri-ciri dari kerasulan adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Dalam menyampaikan dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya banyak yang menggugah hati manusia dengan mengingatkan mereka kepada ciptaan Allah yang Maha Agung. Ada juga yang memperlihatkan alam semesta, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, bagaimana cara kita beribadah? Usaha perubahan ini dilakukan oleh Rasul secara berkesan melalui tarbiyah Islamiyah. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Menurut tafsir Kemendag Republik Indonesia, ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Meski ayat ini ditujukan kepada Nabi secara khusus, namun berlaku juga bagi setiap Muslim untuk melakukan dakwah tanpa terkecuali. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Menurut tafsir Kemendag Republik Indonesia, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad itu telah melaksanakan sunatullah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Mereka juga orang-orang yang menyampaikan syariat-syariat Allah, sangat takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada selainnya.
Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk menjadikannya teladan dalam melaksanakan sunatullah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Terdapat 4 misi dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu ma'rifatul khaliq atau mengenal pencipta. Mengenal Allah adalah sesuatu yang mudah bagi fitrah manusia. Mengenal khaliq melalui makhluk yaitu alam semesta dan manusia, seperti kejadian alam, proses pembentukan manusia, pergantian siang, malam, dan sebagainya. Akal sebagai suatu wasilah untuk mengenal khaliq. Para saintis mempunyai kemampuan menerangkan peristiwa alam, namun tidak semua di antara mereka yang dapat mengaitkannya kepada pencipta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Yang artinya, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Menurut tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, yaitu Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, yakni jika mereka masih meragukan kebenarannya seperti yang ada di langit dan di bumi, serta segala kejadian yang besar yang menunjukkan kepada kebenaran, berupa indahnya ayat-ayat Allah dan keajaiban penciptanya dan besar kekuasaannya. Demikian pula dengan ditimpanya hukuman kepada orang-orang yang mendustakan dan ditolongnya kaum mukmin. Yang kedua adalah kaifiatul ibadah atau cara beribadah. Mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya adalah ibadah. Bagaimana cara beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebutkan secara detail. Tetapi Rasulullah yang menjelaskannya karena Rasul merupakan manusia terpilih yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dan sesuai untuk masanya. Dengan model dari Rasul dalam menjalankan ibadah, maka jelaslah satu persatu amalan dan cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita mendapati berbagai macam perintah ibadah seperti sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat dalam hadis mengenai pelaksanaan sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairis. Dan terdapat juga hadis mengenai pelaksanaan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum," yang artinya, ambillah dariku manasik hajimu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Secara umum, Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun," yang artinya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, minhajul hayah atau pedoman hidup. Menyampaikan risalah selain berkaitan dengan pengenalan kepada Khaliq dan cara beribadah, juga mengenalkan panduan hidup Islam secara benar. Islam sebagai minhajul hayah menggambarkan Islam sebagai agama yang menyeluruh dan lengkap yang mencakupi segala aspek dalam kehidupan seperti politik,
negara, bermasyarakat, dan berekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan. 4. Tarbiyah. Tarbiyah adalah minhaj rabbaniyah yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam menjalankan dakwah ini. Tarbiyah sebagai cara yang berkesan dalam membangun rijal ke arah pembentukan syariat Islam dan pembentukan daiyah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka dengan hikmah as-sunnah yang sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah. 7 metode yang digunakan Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. 1. Holaqo, yaitu metode lingkaran. Metode ini memungkinkan para sahabat membentuk setengah lingkaran dan mengelilingi Rasulullah. Dengan metode ini, maka Rasulullah bisa mengawasi para sahabatnya dengan lebih cermat, karena jarak keduanya yang lumayan dekat. Kedekatan jarak pendidik dan anak didik juga membuat hubungan emosi mereka lebih dekat. Metode selanjutnya yaitu metode dialog dan diskusi. Metode pendidikan seperti itu membuat guru dan anak didik menjadi aktif. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuannya saja, tapi juga merangsang dan mendorong agar anak didiknya bisa mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya tanpa rasa takut karena mendapat kesempatan. Selanjutnya metode ceramah atau al-khutbah. Mungkin ini metode yang lazim digunakan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu. Rasulullah menyampaikannya dengan cara ceramah, begitupun ketika memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para sahabatnya. Meski demikian, Rasulullah menggunakan beberapa trik ketika menyampaikan materi dengan metode ceramah, seperti memulai ceramah dengan kalimat yang menimbulkan empati. Selanjutnya, metode kisah atau al-kisah. Dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran, Rasulullah juga tidak jarang menyelipkan kisah-kisah yang terkait dengan materinya. Rasulullah sengaja menyertakan kisah atau cerita dalam pengajarannya untuk membantu menjelaskan suatu pemikiran dan pengungkapan suatu masalah. Selanjutnya, metode penugasan atau at-tahbik. Rasulullah juga kerap kali melakukan penugasan kepada para sahabatnya dalam proses belajaran. Para sahabat yang dianggap sudah mahir dalam suatu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. Sesuai hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik berkata bahwa suatu ketika beberapa orang mendatangi Rasulullah. Mereka meminta Rasulullah untuk mengirimkan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Selanjutnya, metode teladan dan panutan atau al-uswah dan al-qudwah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat sifat-sifat suri teladan yang baik. Rasulullah pasti menerapkan apa yang disampaikan dalam laku sehari-hari. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan suatu hal, maka sudah barang pasti beliau juga melakukannya. Selanjutnya, metode penumpamaan atau dan al-amthal. Biasanya metode perumpamaan digunakan untuk memudahkan penyampaian materi. Dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan, Rasulullah berharap apa yang disampaikannya bisa diterima dengan baik oleh para sahabatnya. Yang kedua, iqamatuddinullah atau menegakkan agama Allah. Menegakkan dinullah juga merupakan perintah atau arahan yang datangnya dari Allah.
Tegaknya din mesti dimulai oleh tegaknya Islam di dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat. Usaha ini tercapai melalui penyampaian risalah, di mana tarbiyah adalah cara yang paling berkesan untuk mencapai objektif ini. Tegaknya agama perlu didukung oleh penyusunan pribadi dan pembentukan strategi untuk mencapai kejayaan Islam di tengah masyarakat. 1. Iqamatul khilafah, artinya menegakkan khilafah. Mengikut kepada firman-Nya bahwa setiap mukmin akan diberi kedudukan sebagai khalifah di muka bumi ke atas makhluk lainnya. Namun demikian, dari segi kenyataan, tidak semua orang Islam mendapatkan kedudukan khalifah. Mereka yang mendapatkan peranan khalifah adalah mereka yang berusaha untuk berdakwah dan menegakkan din Allah saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fat ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Menurut tafsir Al-Musyawwar, Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah telah membenarkan mimpi nabinya yang Dia perlihatkan padanya dengan kebenaran bahwa engkau dan para sahabatmu pasti akan masuk ke Baitullah Al-Haram dengan aman, di mana kalian tidak takut terhadap orang-orang musyrik. Kalian mencukur dan memendekkan rambut kalian. Allah mengetahui kebaikan dan kemaslahatan di balik kegagalan kalian masuk Makkah pada tahun tersebut dan masuknya kalian pada tahun berikutnya. Apa-apa yang tidak kalian ketahui, Allah menjadikan kegagalan kalian masuk Makkah yang telah dijanjikan kepada kalian pada tahun tersebut sebagai kemenangan yang dekat, yaitu perjanjian Hudaybiyah dan kemenangan pada perang Khaybar. 2. Bina'ur rijal, artinya membangun rijal. Menegakkan din tidak mungkin dikerjakan sendirian saja. Usaha ini perlu dilakukan secara berjamaah. Mereka yang bersama pun perlu memiliki kekuatan, kefahaman yang jelas, akidah yang bersih, dan memegang minhaj yang betul. Kebersamaan dari kader-kader diperolehi melalui pembangunan rijal. Tarbiyah adalah usaha untuk membangun rijal yang dipersiapkan sebagai tonggak dakwah. Cara bagaimana bina rijal ini, kita merujuk kembali bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan pembinaan kepada para sahabat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsir menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru perbuatan ma'ruf, dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin
ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah. Menyuruh perbuatan yang ma'ruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah minhajud dakwah atau panduan dakwah. Al-Quran dan Sunnah adalah minhaj dakwah yang penuh dengan petunjuk-petunjuk bagaimana menjalankan dakwah. Banyak contoh-contoh, misalnya kita disuruh berdakwah lembut, ramah, tidak boleh keras, dengan pengajaran yang baik, nasihat, memaafkan, dan mengampunkan mereka. Seperti dalil dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Minhaj dakwah dalam menegakkan agama juga membincangkan bagaimana dakwah melalui pendekatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Selain itu, Rasulullah juga menggambarkan dakwah mengikuti potensi masing-masing, seperti di zaman sekarang sebagai konsultan, akuntan, engineer, dan sebagainya. Struktur dakwah diantaranya harokah ibadah kesinambungan, tujuan ridha Allah, pedoman yang jelas, pemimpin yang ikhlas, dan pengikut yang setia. Rasulullah SAW menggariskan minhajud dakwah, metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Kita akan memperoleh gambaran yang utuh tentang minhaj dakwah beliau jika kita telusuri Al-Quran dan Sunnah serta sirah nabawiyah. Paling tidak kita akan mengetahui bahwa 1. Subjek dakwah Islam atau da'i adalah mengikuti seluruh umat sesuai kemampuan masing-masing. Artinya, tugas dakwah itu pada dasarnya adalah tugas setiap muslim. Seperti yang dijelaskan dalam dalil Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua, objek dakwah Islam atau mad'u adalah meliputi seluruh umat Islam, umat manusia tanpa kecuali. Perhatikanlah kembali dalil berikut ini. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Asy-Syaba ayat 28. Yang ketiga, materi dakwah atau maudhu yang disampaikan kepada umat manusia yang paling utama adalah materi-materi akidah atau tauhid dan ibadah. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Yang keempat, metode dakwah atau thariqah yang digunakan amatlah luas dan lapang, tentu saja dengan memperhatikan hal berikut seperti terjaganya prinsip, keamanan, dan pertumbuhan dakwah dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kelima, media dakwah atau wasai yang digunakan Rasulullah pun beragam. Ada media lisan, tulisan, mengirimkan duta dakwah, dan lain-lain. Menggunakan media lisan berupa kontak individu dan kolektif. Misalnya, Nabi pernah mengadakan jamuan yang mengundang kaum kerabatnya untuk menyampaikan dakwah. Melalui media lisan inilah Rasulullah SAW melakukan taklim, diskusi, dialog, dan lainnya. Sedangkan melalui tulisan, Nabi mengirimkan surat-surat dakwah ke berbagai penguasa yang ada pada saat itu. Nabi pun mengirim duta-duta dakwah yang bertugas mengajarkan risalah Islam kepada berbagai kabilah dan wilayah.
Poin terakhir dari menegakkan agama Allah adalah aplikasi risalah atau tatbikur risalah. Aplikasi dari penerimaan risalah Islam adalah mengamalkan Islam secara keseluruhannya dalam kehidupan keseharian. Tegaknya agama tidak akan terwujud apabila mereka yang menerimanya sekedar tahu dan tidak mengamalkannya. Tegaknya agama akan tercapai apabila setiap individu mengaplikasikannya dalam hidup. Setelah mereka mengetahuinya, kemudian diamalkan ke dalam dirinya dan didakwahkan kepada orang lain. Ini merupakan usaha yang dapat mempercepat tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya tak bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Menurut tafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman untuk memerintahkan mereka masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, dengan tidak memilih di antara syariat-syariat dan hukum-hukumnya yang menguntungkan dirinya saja. Hendaknya kaum mukminin menerima seluruh syariat Islam dan seluruh hukum-hukum yang berada di dalamnya. Dan Allah melarang kaum mukminin untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dengan memperbagus yang buruk dan menghiasi kemungkaran. Kemudian, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dari tafsir Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan, ayat ini lebih khusus dengan menyebutkan ibadah yang utama, di mana hal itu menunjukkan cinta kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan kepadanya, dan menunjukkan pendekatan diri kepada Allah baik dengan hati, lisan, anggota badan, maupun dengan harta. Mungkin sekian saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.